Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Abdullah bin Umi Maktum ini yang kedua adalah dikisahkan suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini ingin minta kepada Nabi rukhsah. Jadi kan dia ini setiap jalan ke masjid kan rumahnya jauh. Jadi sudah semakin tua, badannya tidak seperti dulu ketika muda, jadi perjalanan menuju ke masjidnya ini agak susah, bahkan ada batu-batu, tanah dan panas ya di situ ya. Ini agak susah, dan biasanya Abdullah bin Umi Maktum ini kalau misalnya subuh, habis subuh pulang ya, karena kalau habis subuh duhur kan agak panjang, tapi misalnya duhur dan asar karena agak pendek, beliau ini nggak pulang, atau apalagi maghrib isya, beliau nggak pulang karena rumahnya ya jauh, beliau menunggu di sana seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk meminta rukhsah. Wahai Nabi, saya ini bahasanya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sudah tua dan perjalanan saya ini sudah sulit dan saya pun buta. Bolehkah saya ini sholat di rumah? Jadi minta rukhsah untuk sholat di rumah. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka silahkan. Jadi Nabi Muhammad cuma mengatakan silahkan. Kemudian ketika Abdullah bin Umi Maktum ketika itu berpaling, jadi berpaling ya, mau pulang, ya kan? Nabi Muhammad cuma jawab singkat ya. Kemudian Nabi Muhammad memanggil Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum. Ada apa wahai Nabi? Tidakkah engkau masih mendengar azan? Iya Nabi, aku masih mendengar azan. Maka datangilah. Masya Allah, datangilah. Tapi karena ini yang menyuruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umi Maktum ini nggak banyak tanya. Karena kalau beliau bilang ya datangilah, ya maka beliau datang. Maka sejak saat itu Abdullah bin Umi Maktum ini malah semakin semangat ke masjid. Beliau samina waktona, nggak tanya alasannya apa. Saya ini buta dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad ketika engkau masih mendengar azan, masih, maka datangilah. Masya Allah, datangilah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di sini kita berikan hadisnya, sampai akan aku sendiri yang akan membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat di masjid. Sampai seperti itu, meskipun Nabi Muhammad tidak membakar rumah-rumah mereka, tapi memberikan penekanan betapa besar pentingnya untuk berjamaah ataupun sholat di masjid. Maka ketika itu Abdullah bin Umi Maktum ini semakin semangat pergi ke masjid. Sampai suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini ya kalau jalan jatuh sampai berdarah dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap terus datang ke masjid. Sampai suatu ketika ada seseorang yang menolong Abdullah bin Umi Maktum. Diceritakan dalam sebuah riwayat, orang ini nolong Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ngantarkan Abdullah bin Umi Maktum ini dari rumah ke masjid, karena sudah tua ya, dituntun. Seperti itu. Sampai suatu ketika, sampai suatu lama, Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada orang tadi, wahai sahabatku, sebenarnya engkau ini siapa? Kenapa engkau kok setiap hari mau-maunya menolong orang yang buta ini untuk ke masjid? Tahu nggak teman-teman beliau ini siapa? Jawaban yang tak terduga, Masya Allah. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, aku ini adalah iblis. Aku ini adalah setan. Masya Allah. Kaget. Setan kok ngewangi wong mangkat di masjid itu? Setan kan biar orang nggak ke masjid ini kok ngewangi orang ke masjid itu. Bukankah engkau, Abdullah bin Umi mengatakan, bukankah engkau menyuruh kepada kemungkaran dan menyuruh untuk menjauhi Allah? Dan kenapa engkau malah mengantarkan aku sholat? Ini kan ibadah kepada Allah, bahasanya seperti itu. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, dulu ketika engkau melakukan perjalanan ke masjid, bahkan sampai engkau terluka, berdarah, jatuh dan lain sebagainya, engkau masih kuat untuk melakukan perjalanan ke masjid. Maka Allah telah menyiapkan pahala-pahala yang luar biasa, bahkan mengampuni daripada setengah daripada dosa-dosamu ketika engkau melakukan perjalanan ke masjid dan mendapatkan kesulitan. Dan aku tidak ingin engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka aku mempermudah engkau, mempermudah perjalananmu menuju ke masjid. Maka aku menolong engkau agar engkau dimudahkan untuk jalan ke masjid, kesulitan-kesulitanmu hilang karena pertolonganku. Dan Allah, bahasanya itu, kasarannya itu tadi kan kalau sulit kan diampuni setengah daripada dosa-dosanya. Dia tidak ingin dosa-dosanya Abdullah bin Umi Maktum diampuni oleh Allah karena kesulitan-kesulitan dia untuk melakukan perjalanan menuju ke masjid. Masya Allah. Sampai seperti itu setan. Jadi setan ini luar biasa ya. Jadi setan ini
menggoda kita itu bahasanya itu alladzi waswisu fi sudurin nas, membisikkan kepada kita itu was-was, kemudian keraguan ataupun membuat kita lemah. Jadi setan ini bukan yuk datang dari pocongan, kuntil anak, kuntil bapak, kuntil simbah, kolor hijau, kolor kuning, rananggu kolor, bukan. Membisikkan. Orang yang tadinya sholat subuh ada 3 ikatan, dia dikencengi setan. Kalau nggak bangun dikencengi setan. Kalau dia berdoa lepas ikatannya, dia berwudu lepas, dia sholat kemudian lepas ikatan ketiga. Masya Allah, setan itu menggondeli diri kita biar kita tidak beribadah kepada Allah. Kalaupun kita beribadah kepada Allah, minimal biar kita mungkin telat, biar kita nanti masih azan, belum iqomah, dan ini menunda-nunda. Seperti itulah setan. Bukan yuk penampakan itu, tidak ya. Ngapain setan penampakan bisa narik orang ke neraka dari dulu, dia nampakkan dirinya narik orang langsung ke neraka. Tapi setan masya Allah godaannya luar biasa. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sampai di situ. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini diberikan hal yang luar biasa, diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Nabi, yakni beliau dijadikan oleh Nabi sebagai muazin bersama Bilal bin Rabah. Jadi kalau Bilal azan, Abdullah bin Umi Maktum qomat. Kalau Abdullah bin Umi Maktum azan, Bilal bin Rabah ini qomat. Jadi gantian sama Bilal. Azannya ini gantian, masya Allah. Jadi orang buta ini gantian. Sampai suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Namun kata Rasulullah SAW, bahkan turun ayat Al-Quran bahwasannya kamu tidak wajib untuk berperang. Jadi kamu lebih utama tinggal di sini untuk memimpin sholat. Maka Abdullah bin Umi Maktum ketika para sahabat, para Nabi SAW berperang, Abdullah bin Umi Maktum ini ngimami, disuruh menggantikan Nabi untuk mengimami sholat berjamaah sahabat-sahabat atau orang-orang yang tidak ikut berperang. Sampai suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini saking pengennya, meskipun buta, beliau ini saking pengennya berjihad, pengen cita-citanya itu mati di jalan Allah. Dan akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini minta kepada Nabi untuk ikut berperang, karena Abdullah bin Umi Maktum ini niatnya sudah kuat, kemudian mungkin sedikit memaksa Nabi, maka Nabi mengizinkannya. Maka Abdullah bin Umi Maktum ikut perang, dan Abdullah bin Umi Maktum ini menjadi orang buta pertama yang ikut perang dalam peperangan bersama Nabi, dan Abdullah bin Umi Maktum ini syahid insya Allah di jalannya Nabi SAW, insya Allah di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sedikit cerita tentang kisah Abdullah bin Umi Maktum. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Ambil hikmahnya. Abdullah bin Umi Maktum ini orang buta, tapi semangatnya untuk sholat luar biasa. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah orang buta, semangatnya untuk berjihad di jalan Allah ini luar biasa. Abdullah bin Umi Maktum ini buta, bahkan beliau menjadi muazzinnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini bukan orang buta, mata kita ini masih bisa melihat, pendengaran kita ini masih normal, tangan kita ini masih bisa digunakan untuk memegang dengan normal, kaki kita masih bisa kita gunakan untuk berjalan dengan normal. Maka mengapa kita tidak seperti Abdullah bin Umi Maktum yang semangatnya lebih besar harusnya daripada Abdullah bin Umi Maktum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.